Baik teman-teman semuanya, kembali lagi bersama Bapak Agus Rianto di Ngobrol Santai kita. Bahasanya apa Pak? Ngobrol penuh inspirasi. Ngobrol penuh inspirasi bersama Bapak Agus Rianto di kesempatan malam hari ini tentunya. Baik Bapak, sudah banyak sekali kita gali tentang UMKM, go virtual, sampai ke sinergi bersama teman-teman pariwisata. Dan mungkin nanti akan ada gagasan-gagasan terbaru lagi yang berkaitan dengan UMKM yang mungkin akan Bapak sampaikan di kesempatan malam hari ini kepada teman-teman yang menyaksikan kita. Tadi sempat kita nyinggung masalah guiding ya, pemandu ya. Oke. Pemandu bagaimana memandu secara virtual. Nah, tiba-tiba celing, biasa kan kalau habis dapat ide, kalau digali terus ide itu Lampunya langsung nyala Pak? celing gitu. Datang lagi idenya. Jadi terakhir waktu kita pertemuan dengan Pak Bupati tanggal 5 September kalau nggak salah ya, 4 atau 5 September pokoknya. Oh, tanggal 4 September. Oke. Kami dan segenap relawan itu dapat mandat amanah dari Pak Bupati, tolong tularkan semangat dan pengetahuannya, knowledge-nya ke seluruh wilayah Lampung Barat untuk kebangkitan UMKM dan semangat go virtual. Intinya beliau ingin ini rata lah ke seluruh wilayah Lampung Barat, bukan cuma wilayah tertentu gitu kan. Oke. Dari pemikiran itu, jadi kami relawan mikir dong, pengen udah mulai bergerak ke Sukau, Balik Bukit, Suwo BNS, Batu Berak, Sekincau dan sebagainya. Nah, tapi kemudian ada hal yang ya kurang menggembirakan bagi gerakan relawan ini adalah ada berita-berita, wah penambahan kasus positif kita. Iya benar sekali. Yang tadinya sempat kuning jadi oranye. Tadinya pengen meletus balon hijau sebenarnya, dor gitu. Tapi ternyata balik lagi jadi oranye, dari kuning nih jadi oranye. Sehingga kami ngerasa sedikit ada hambatan psikologis untuk menggelar pertemuan-pertemuan pelatihan seperti yang sudah dilakukan itu gitu. Tapi kemudian ya kita nggak hilang akal, kembali seperti co-pilot yang celah sesempit apapun kita manfaatin deh. Iya, Gimana? Oh, ini kayaknya kita bisa menginisiasi sebuah gagasan yang mungkin baru saya sampaikan malam ini lah ya, belum pernah saya sampaikan secara luas baik kepada relawan, mungkin baru ngobrol sama istri, sama beberapa relawan yang sudah sempat datang ke rumah gitu kan, ngobrol di rumah tentang gerakan pemandu lokal. Oke. Gerakan local guide movement. Ya. Tapi nggak usah diinggrisin, susah kan. Saya belibet Pak. Oke. Gerakan pemandu lokal. Jadi karena kita pertemuan tatap muka itu sekarang mau nggak mau tidak harus kita tunda, tapi mimpi kita, visi kita untuk memvirtualkan semua produk UMKM kan tidak boleh berhenti. Iya benar sekali Pak. Cara boleh berubah, tapi tujuan Tetap sama Pak. tetap sama. Itu yang kita tuju, go virtual gitu. Jadi saya dapat ide karena ternyata ketika kita ngedampingin emak-emak dan ibu-ibu yang mungkin belum lama pegang smartphone untuk bikin misalnya kayak penanda letak atau akun Google Business gitu kan, wah ternyata yang buat beberapa teman yang lain itu mudah, ternyata itu susahnya, masya Allah susah Ya, gitu kan. Karena mungkin dari jangkauan pikiran mereka juga belum nyampe ke situ Pak. Iya, Jadi gimana caranya kita untuk memberi pengetahuan untuk para ibu-ibu, para mama itu. Iya, akhirnya oke, untuk yang kesulitan ini saya bereksperimen lah dengan beberapa relawan. Oh ternyata kalau kita punya akun Google itu kita bisa mendaftarkan diri sebagai local guide, pemandu lokal. Iya, betul sekali. Ya, tandain. Kemarin saya mampir di situ ada tukang pecel tuh di situ. Tandain ini pecel si Anu. Kita tandain karena kita mendaftar sebagai local guide, kita memberitahukan kepada dunia luas bahwa di titik ini ada si tukang pecel. Jadi selain kita bisa menikmati, kita tuh membantu tukang pecelnya untuk biar orang tahu. Nanti orang lewat oke. siang-siang ini tahu bahasa Inggrisnya pecel nggak? Apa tuh Pak? Mix of boiled vegetable. Susah Pak, pecel aja. Pecel aja. Apalagi kalau pecel lontong, pecel aja udah susah. Jadi itu kita bisa memberitahukan. Atau kemarin kita habis mesen keripik dari teman kita tahu rumahnya. Ya. Seorang local guide itu biasa dengan Google Map atau Google Earth gitu kan biasa mencet-mencet di laptop itu. Ya. Itu bisa nandain kemarin di sini nih saya beli keripiknya mesennya di sini. Saya ingin ngasih tahu kepada dunia bahwa ada tukang keripik tuh di pojok situ tuh. Oke. Kan siapa tahu gitu loh, dengan itu kan jaringan pasarnya, jangkauan pasarnya lebih luas. Lebih luas jadinya Pak. Jadi kalau mereka belum mampu memunculkan diri secara mandiri melalui aplikasi, kita sebagai local guide bisa bantu mereka untuk muncul. Kebayang nggak kira-kira?
Ya, kebayang Pak. Ah, Jadi kita. artinya kita selain kita Ah. bisa menikmati apa yang sudah disuguhkan sama misalnya tukang pecel tadi, Ah, kita ah. juga bisa memberitahu Promoin. promoin, saling membantu. Nah itu tadi pertama Google, terus kedua ternyata kita bisa melakukan pemanduan lokal itu, kita masing-masing ini jadi pemandu lokal itu nggak hanya lewat Google. Mungkin kalau Anda nggak familiar dengan Google, sudah sih update status aja di Instagram atau Iya, Facebook. betul sekali. Woi bro, sis kemarin beli itu di situ enak loh. Itu juga jadi pemandu lokal. Kayak Mang Odeng. Oh iya, odading. Odading Mang Oleh. Mang Oleh. Cuman punya duit berapa ribu gitu beli odading, dia ngacaprak di depan. Ngacaprak bahasa Indonesianya nggak ngacaprak. Nah, itu odading gitu kan. Nah, itu adalah secara nggak langsung itu ada praktek lokal guide gitu. Nah, di sini yang kami maksudkan dengan gerakan pemandu lokal ini adalah saya mengajak kepada semua pegiat, relawan di komunitas UMKM yang saat ini sudah terbangun untuk masing-masing kita menjadi pemandu lokal. Google boleh, nggak Google, Facebook, Instagram, ya status WA deh yang paling gampang gitu kan. Itu mereka bisa jadi pemandu lokal. Tujuannya apa? Selain Anda membantu diri Anda sendiri untuk go virtual, Anda membantu teman-teman lain yang mungkin belum punya kemampuan untuk merambah dunia maya itu untuk sama-sama muncul di dunia maya. Pasar virtualnya biar tambah rame gitu kan. Itu. Saya mengajak, ayo khususnya para relawan yang sudah 1-3 bulan ini bergabung dalam komunitas ini, saya mengajak kepedulian Anda semua untuk masing-masing Anda menjadi pemandu lokal untuk sesama saudara-saudara kita. Tujuannya apa? Biar kita bertransaksi sesama kita gitu. Ini kan fenomenanya biar kita dikurung, domestifikasi, kalau bisa jangan keluar jauh-jauh dulu deh. Nggak usah ke Jakarta dulu, nggak usah ke Jogja dulu, nggak usah ke Bali dulu. Wisata sini dulu, kuliner di sini dulu. Ini kesempatan kita, momen kita untuk saling menghidupkan satu sama lain. Karena Lampung Barat juga kulinernya enak-enak Pak, wisatanya juga bagus-bagus. Iya. Oh ya, Adit, kira-kira 3 bulan yang lalu tahu nggak bahwa di tempat kita ini ada yang punya menu ayam taliwang misalnya? Nggak tahu sama sekali Pak. Saya tahunya waktu Bapak update status di Facebook. Yes. Saya sedang praktek sebagai local guide. Saya mencontohkan itu local guide itu kan. Jadi link tautan alamatnya di Google kelihatan, terus di Facebook juga bisa dibaca. Benar sekali. Saya dan itu mungkin status saya sekitar berapa minggu itu saya mempraktekkan praktik local guide. Local guide baik melalui platform Google maupun platform Facebook. Nah, saya pingin supaya ini efeknya, impactnya lebih, daya ungkitnya lebih, itu teman-teman relawan please jadilah local guide. Saya tidak menawarkan uang, keuntungan materi atau apapun kepada Anda segenap relawan, segenap pegiat yang peduli, yang satu frekuensi hatinya dengan kami. Yang saya tawarkan adalah kehormatan, kesempatan Anda untuk membela daerah Anda. Iya benar sekali. Benar nggak? Iya benar sekali. Artinya pedagang-pedagang yang tadinya tidak diketahui orang banyak, jadi diketahui oleh orang banyak karena pemandu lokal. Iya, diekspos oleh di pemandu dunia lokal. maya. Benar sekali. Dan juga mungkin komunitas ini berlaku untuk semua penggiat-penggiat ya Pak ya, dari pedagang kecil sampai pedagang rumahan sekalipun mungkin bisa bergabung bersama teman-teman UMKM atau juga menjadi pemandu lokal gitu Pak ya. Kami ingin menegaskan atas nama seluruh pegiat dan relawan bahwa ini adalah sebuah komunitas yang terbuka, tidak eksklusif lah, nggak tertutup. Lu nggak boleh yang ikut, nggak begitu. Justru yang jadi sasaran tembak, sasaran pemberdayaan kami adalah sebenarnya para pengusaha-pengusaha yang awalnya tidak punya kepercayaan diri untuk muncul. Ayo muncul, gabunglah, kita belajar bersama. Bisnisnya boleh di tempat lain, tapi ini rumah adalah rumah untuk tempat kita belajar bersama-sama. Pertama belajar membangkitkan rasa percaya diri. Nanti Anda juga di situ bisa belajar apa lagi yang bisa belajar? Gimana cara ngiklan. Nanti kalau relawan nggak mampu, kita bisa undang narasumber ahli loh. Dan saya percaya teman-teman yang sudah bergabung, yang sudah bergabung terdahulu, mau membantu teman-teman yang saya yakin itu. Dan itu sudah terjadi. Jadi teman-teman, pengusaha tempe,
Tahu, atau mungkin tahu, keripik, odading, atau juga odading. mungkin ada, insya Allah ada Pak. Sebelah. Sebelah ada, atau mungkin pengusaha-pengusaha dari Tata Rias salon Iya. juga mungkin bisa untuk bergabung bersama teman-teman UMKM Go Virtual, dan mungkin juga bisa jadi guide lokal tadi, Pemandu lokal. pemandu lokal. Selain Anda memunculkan diri Anda, munculkanlah tetangga Anda, kenalan Iya, Anda, sekali. saudara Anda untuk ikut muncul dan semakin mudah terlihat di dunia maya. Dan yang pasti mungkin teman-teman mungkin bertanya-tanya, ada biayanya nggak? Atau mungkin nanti ngeluarin duit gitu. Mungkin bisa disampaikan Bapak. Sejak awal ini komunitas dibangun berbasis kerelawanan. Jadi memang untuk bergabung tidak memerlukan biaya apapun. Kalaupun ada yang disebut biaya, itu adalah keinginan Anda untuk maju, gitu biayanya. Keinginan Anda untuk maju, berpikir positif, belajar bersama. Itu sih modalnya sebenarnya. Nah terus kalau ngadain pertemuan butuh duit gimana? Kayak misalnya kemarin-kemarin gitu. Ada banyak orang-orang berhati mulia yang dengan tanpa ingin disebut namanya menyumbangkan ya sebagian uangnya untuk kita menyelenggarakan acara belajar bareng lah, kayak kita waktu itu di Fajar Bulan di Gedung Sugian itu kan belajar bareng sih, belajar bareng. Banyak yang terima kasih untuk semua yang sudah menyumbangkan donasinya untuk gerakan kerelawanan ini, dan ini memang basisnya betul-betul. Artinya komunitas ini berlaku untuk semua warga Lampung Barat, mau di pedagang di dalam rumah ataupun pedagang-pedagang kecil yang mungkin tidak terjangkau oleh teman-teman yang lain, semua berlaku. Dan yang paling penting harus digarisbawahi, tidak dipungut biaya sama sekali Bapak. Tidak dipungut biaya untuk bergabung dengan komunitas ini. Kita belajarnya gratis, ilmunya kita gratis. Dan juga ini berlaku sebenarnya, walaupun kami belum sempat adakan acara kami di daerah Batu Berak, Liwa, Sukau, Suwoh, BNS, kemudian termasuk Sekincau juga belum kami adakan. Tapi sebenarnya kami ingin menularkan semangat ini ke seluruh wilayah bumi Beguai Jejama yang kita cintai. Mudah-mudahan semuanya berhasil, dan apa yang taruhlah ini cita-cita kita semua, cita-cita semua bisa tercapai dan dipermudah jalannya tentunya. Jadi teman-teman yang belum bergabung, jangan malu untuk bergabung bersama teman-teman UMKM Go Virtual, karena akan memperluas pangsa pasar dan mempermudah teman-teman semuanya untuk mengerti dan tahu di mana letak kita memasarkan bisnis dan sebagainya. Satu lagi poin yang terkait dengan pemandu lokal itu, kan di awal juga kita udah ngomongin bahwa kadang-kadang kita ini bukan produknya nggak ada, tapi orang nggak tahu bahwa produk kita ada gitu. Jadi saya pengen simulasi dikit. Iya. 3 bulan yang lalu, Adit tahu nggak bahwa ada di tempat kita ini pengrajin tisu berbahan pelepah pisang? Tahu nggak? Tidak tahu sama sekali Pak. Iya. Kerajinan yang unik dan kreatif ini kita punya di salah satu pojok Lampung Barat. Dan kalau Anda cari di Google, sekarang ada di Google Maps. Langsung ada. Rumah kerajinan apa gitu. Itu keren Pak. Itu contoh praktik lokal guiding gitu kan, lokal guiding. Itu pentingnya itu. Ada tapi kita nggak tahu gitu. Adit tahu nggak bahwa di salah satu desa di Kebun Tebu ada pengrajin khusus kerajinan bambu? Belum tahu kan? Dan mereka sudah melahirkan karya-karya seperti ini yang kita tetangganya kagak tahu. Sangat luar biasa Pak ya. Ya, bambu hitam. Kerajinan dari bambu hitam. Ada yang bentuknya geribik, kursi, ada gazebo dan sebagainya gitu kan. Ya saya juga nggak tahu tadinya, ketika kita bangun komunitasnya kita jadi jadi semua tahu itu. Artinya diletakkan di Google Business ataupun juga teman-teman bisa mempromosikan lewat dunia maya, jadi semua jadi tahu. Iya, oke Pak. Terus kayak tadi contoh yang kerajinan paralon batok tadi, tetanggamu sendiri nggak tahu kan? Nggak tahu sama sekali Pak. Itu ada. Itu dan menurut Adit kalau lihat gambarnya tadi itu punya nilai jual atau enggak? Luar biasa itu punya nilai. Saya sampai berdecak kagum sebenarnya. Wow, kita ini wow gitu ya. Kita ini punya potensi banyak macam-macam yang sebenarnya kalau itu digarap dengan serius itu menghidupkan. Jadi kita ini kan tempat ini ya perkebunan kopi ya. Jadi siklusnya kita ini dalam 1 tahun mungkin ada sekitar 8 bulanan yang kita sibuk dengan kebun, musim kopi dan sebagainya. Dan sebenarnya ada kurang lebih waktu produktif 4 bulan kosong yang sebenarnya bisa untuk menggiatkan hal-hal kreatif tadi sebenarnya kan. Kita
mulai sekarang berani bermimpi. Kita akrabkan dengan istilah ini lagi musim, ini lagi paceklik. Kalau bisa ntar kesana-sana berapa tahun ke depan, oh ini lagi musim kopi, ini lagi musim ekonomi kreatif. Jadi musim terus nggak ada pacekliknya. Benar sekali. Boleh nggak kita mimpi begitu? Harus Pak, Boleh. karena mimpi itu semangat hidup kita. Iya, itu satu. Nah, kemudian tadi kita janji mau ngomongin permodalan ya. Siap Pak. Menyinggung sekilas tentang masalah permodalan. Ini kalau udah ngomong modal Pak langsung gini Pak. Dekat-dekat. Ya gue nggak mau ngasih lu modal. Salah ya. Silakan Pak, silakan. Waduh, kalau modal kayaknya menarik ini. Iya. Lagi butuh modal. Langsung pasang telinga semua Pak. Ya lagi butuh modal. Ya jadi tahap pertama kita semangatnya bangkit dulu, kepercayaan dirinya bangkit, kemudian melek dunia digital, dan kemudian kan memang pemasaran dan semangat itu hanya salah beberapa simpul masalah yang harus diurai, tapi banyak simpul masalah yang lainnya juga, antara lain permodalan gitu. Nah di sini saya ingin menyinggung sedikit kepada teman-teman seluruh pelaku UMKM baik yang sudah bergabung maupun belum di dalam komunitas. Saya ingin menawarkan satu sudut pandang baru lah, bahwa ketika bicara permodalan, kita jangan langsung terpaku kita harus minjem ke lembaga keuangan tertentu. Iya. Tidak harus begitu kan? Apalagi kalau Anda adalah pengusaha pemula, meminjam dengan tingkat bunga tertentu, itu sebenarnya bukan sesuatu yang recommended. Anda harus buktikan dulu bahwa Anda capable dan mampu untuk mengelola bisnis itu, baru mungkin Anda bisa scale up, membesarkan usaha mungkin dengan bantuan modal. Tapi sekali lagi, modal itu tidak hanya terikat pada lembaga keuangan konvensional yang sudah ada sekarang. Kita ada di komunitas ini, kita nantinya ingin sama-sama belajar, sama-sama membuktikan bahwa ada model-model permodalan lain yang insya Allah tidak memberatkan. Mungkin tidak, kalau di Kupas ini kita jadi semalam lagi nih kan? Iya, Semalam lagi. Nggak bisa kita obrolin di sini gitu. Kita bisa coba dengan layaran urun dana, dengan cara model urun dana. Dan model urun dana ini sedang saya praktekkan sebenarnya. Sedang coba saya buktikan bahwa bisa loh pengusaha yang kecil, udah nggak usah berurusan dulu sama lembaga keuangan deh. Bukan berarti kita anti atau menolak dengan lembaga keuangan, tapi kita pingin kalau kalau di masa lalu itu ada banyak bentuk-bentuk permodalan yang belum menjadi solusi, kita mestinya geser dong, berani menerima dengan humble. Kita mestinya mikir cara yang lain deh. Artinya seperti arisan ya Pak ya? Oh iya, kurang lebih begitu, boleh. Nanti kalau mau bocorannya ntar kita ngobrol lagi. Ini baru kulitnya doang gitu kan. Tapi sedang saya praktekkan, saya coba saya buktikan. Oke. Masih rahasia. Jadi dulu ada motivator yang sebenarnya dia nulis buku bagus banget gitu ya, tapi oh Pak, kiat suksesnya apa Pak? Ternyata dia cuma orasi 3 menit. And if you want to know all about my knowledge, kalau Anda ingin tahu semua pengetahuan saya, buy my book, belilah buku saya. Karena biar bukunya laku gitu kan. Jadi kulitnya doang dibuka. Tapi kita kan belum nerbitin buku ya, tapi nanti ada sesi obrolan kita buka secara gratis lah, nggak sekarang. Tapi teman-teman please siapkan diri Anda untuk open your heart and open your mind to the new paradigm, ke paradigma baru gitu. Oke. Artinya kita sudah Bapak dan juga teman-teman relawan sudah berusaha keras untuk menggiatkan UMKM Go Virtual, juga sudah bersinergi bersama teman-teman pariwisata dan juga sudah kita mungkin mau dipanggil untuk jadi pemandu lokal. Iya, pemandu lokal. Artinya kita semua berdoa semoga semua teman-teman di Lampung Barat mau bergabung bersama kita dan menjadikan Lampung Barat semakin hebat dan semakin sejahtera karena diri kita sendiri. Yakin bangkit dan bersama. Oke, mungkin akan ada Bapak sampaikan untuk teman-teman yang sudah berpartisipasi ataupun yang sudah mendukung kegiatan ini, Pak. Baik, teman-teman relawan yang saya kasihi dan saya banggakan, pegiat, perkenalkanlah malam ini saya menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setulus-tulusnya atas kesediaan teman-teman semua untuk gabung di komunitas ini, untuk ya mengorbankan banyak hal saya kira untuk gabung di komunitas ini. Sekali lagi mungkin komunitas ini tidak menawarkan Anda uang, tidak menawarkan Anda jabatan, tidak menawarkan Anda keuntungan secara langsung, tapi hal yang paling utama ditawarkan kepada Anda adalah kehormatan untuk membela daerahmu. Yeah. Memang kita nggak bangga kalau kita berhasil membela Lampung Barat. Ini saatnya Anda buktikan
bela negara, bela daerah Anda gitu kan, dengan terus jangan pudarkan semangatnya. Dan kemudian saya mengucapkan terima kasih atas pengorbanannya selama ini, dan pekerjaan kita masih banyak, PR kita masih banyak. Please stay with us, tetaplah bersama kami di dalam komunitas ini. PR kita masih banyak, dan seperti saya bilang sama Adit di awal tadi, saya dipanggil sama teman-teman sebagai coach, motivator, inspirator. Tapi bagi saya itu terlalu berlebihan sih sebenarnya. Walaupun kemarin saya ya alhamdulillah dapat apresiasi sebagai motivator MKM Lombok. Sempat nyimak nggak? Nyimak Pak. Iya. Jadi saya dipanggil sebagai inspirator, motivator, tapi sebenarnya tahukah Anda teman-teman bahwa saya juga belajar banyak dari Anda semua. Ini ada beberapa kebetulan kutipan yang lewat, yang mampir berkesan buat saya gitu kan. Nah, itu sudah ini. Boleh kali ya dibacain satu-satu. Ini yang kebetulan udah sempet kami rangkum jadi inspirasi di komunitas. Nggak apa-apa agak panjang dikit sesinya, tapi ini daging sih menurut saya. Iya. Saya belajar dari Anda semua. Ini saya bacain satu-satu. Wah, ini yang nongol pertama ini malah bukan relawan, ini ada Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Lampung Barat, Pak Agustanto Basmar. Ini ada kata-kata yang luar biasa. Apa ya, puitis tapi apa, sesuatu banget gitu. Dari kopi kita belajar bahwa ternyata pahit dan manis itu bisa bersatu dalam kehangatan. Keren nggak? Keren sekali. Makasih Pak Agustanto Basmar, Kadis Perkebunan. Kemudian ini jadi saya ngumpulin inspirasi ini, nggak apa-apa, ini agak panjang dikit, saya kira ini daging semua isinya gitu kan. Silakan Pak. Ini ada dari Pak Saputra Jaya, ownernya Kancil Wooden Craft, pengrajin kayu, tempatnya di Padang Tambak. Jadi sudah sejak awal bergabung sama komunitas ini. Saya belajar banyak dari Anda, dan ini satu kutipan yang saya catat sampai sekarang, saya simpen. Bukan pada eksistensi siapa pelaku, tapi ruh gerakan yang coba dijalankan. Jadi di sini intinya kata beliau, bukan untuk si anu gagah, si itu nggak gagah. Ini untuk kita semua, ruhnya yang penting, bukan siapa orangnya, tapi ruhnya. Ini sesuatu banget. Beliau ini ternyata dulu mantan aktivis pemberdayaan masyarakat juga, lama di Jogja dan sebagainya. Pulang kampung, Adit tahu nggak bahwa di kampung kita ada orang luar biasa seperti ini? Nggak tahu Pak. Tahu kan? Makanya kita ini perlu bangun komunitas. Iya benar sekali Pak. Keren nggak kata-katanya? Keren banget Pak. Luar biasa. Oke, ini nggak apa-apa. Wah, kalau yang sama yang ini Pak. kenal lah ya. Selanjutnya Pak. Ini kenal. Oh, kenal itu. Kenal. Budia. Ibu dia luar biasa. Ini yang punya Diandra Garden itu juga. Iya benar sekali Pak. Salah satu pionir yang waktu itu ya komunikasi sama istri saya waktu itu, apa ya, istri saya bilang, Mbak Dia bisa nggak bantu kami jadi event organizer untuk itu launching, boleh dibilang launching kedua kita di waktu itu. Adit juga diundang ke sana. Nah dia ini kan ternyata bisnis ini beraneka mini plant, kembang dan sebagainya gitu kan. Ini ada bunga lidah, apa yang lidahnya tajam, tapi dia bilang gini, netizen yang lidahnya tajam mungkin dia belum pernah melihat dan merasakan tajamnya lidah tanaman ini. Wah, kunjungi Diandra Garden. Jadi Diandra Garden bisa Anda search di Google Marketplace. Langsung ketemu di Banjar Bulan. Oke. Diandra Garden. Oke, keren. Oke. Ini ada dari Mbak Esti, kenal sama Mbak Esti? Pasti ya. Trimulyo. Trimulyo. Ya, terima kasih Mbak Esti. Saya kenal Mbak Esti juga dari UMKM Pak. Oh iya. Iya. Tuh tadinya nggak kenal. Tadinya nggak kenal Pak. Iya, teman kita. Kemarin langsung ya. Saya ini. Oh. Ini juga ilmu sesuatu Iya. yang saya kira bagus. Ini dari Mbak Esti. Jangan memadamkan cahaya orang lain hanya untuk membuatmu bersinar. Iya. Sebaliknya, jangan membuatmu tak bercahaya hanya untuk membuat orang lain bersinar. Itu satu. Bergeraklah bersama-sama, berusaha maksimal, kenali letak rezekimu dan bersahabat dengan garisan takdirmu. Luar biasa. Thank you Mbak Esti, Mbak Esti inspirasi luar biasa. Jadi Mbak Esti ini boleh dibilang juga event organisernya waktu itu sama Mbak Mia, Rita Hernia di Gedung Suryan, event organisernya di Gedung Suryan yang menyambut kami dengan kita dengan gegap gempita di sana. Ini Mbak Esti yang jadi IO-nya, dan Mbak Esti ini dengan semangat yang sama-sama kita tularkan, dia akhirnya udah buka kafe sekarang, tahu kan ya, buka kafe lesehan, tapi bukan kafenya doang, dia juga menampung produk-produk rekan-rekannya, teman-teman UMKM. Oke, benar Gedung biasa. Suryan, etalasenya penuh dengan itu gitu kan. Mbak Esti luar biasa, keren sekali. Ini satu lagi, ini Bu Mia tahu lah ya, Bu Mia tahu. Ibu Rita Hernia. Oke. Ini katanya,
Jangan menganggap kesuksesan itu merupakan tujuan hidup. Yang benar, anggaplah bahwa kesuksesan merupakan perjalanan untuk masa depan. Jika kita menganggap sebuah perjalanan, maka kita akan terus berjalan dan tidak akan pernah puas dengan kesuksesan kita dapat. Intinya semangat terus, jangan GR dulu. Iya, benar sekali. Masih banyak yang bisa dikerjain. Iya. Oke, mungkin agak ngebut saja. Nah, ini. Wih. Bu Madu. Bu Madu Ibu tadi mode yang tidak mau dimadu, Pak. tidak mau dimadu. Mbak Dari. Mbak Dari, yakin nggak mau dimadu, Pak Dari? Ya, jadi ini juga sesuatu banget. Jadi ini kalimat ini meluncur spontan dari dia di satu pertemuan di sore hari, pertemuan antar relawan yang saya nggak hadir juga, tapi saya dapat rekamannya, makanya saya kutip nih. Kata Mbak Dari, kalau mau tumbuh kita harus siap dengan ketidaknyamanan. Tapi kalau udah ngerasa nyaman, jangan harap kita akan tumbuh. Jadi kalau kita kerja nyaman rebahan doang, ya jangan harap kita tumbuh. Kalau kita memang mau berubah gitu, memang ada fase nggak nyaman ya, karena kita harus belajar hal baru, kita kenalan dengan hal yang masih Pasti, Pak. asing nih Bang. Terkadang sulit diterima itu, Pak. Sulit diterima, Iya. tapi bilang, oh iya. Nah, setelah itu baru Pernah ngalamin kan ngelewatin fase tidak nyaman gitu. pasti, Pak. Semua orang pasti mengalami, Pak. Ya, terima kasih Mbak Dari untuk inspirasinya. Semoga madunya Tidak dimadu, Pak. tidak dimadu. Makasih Mbak Dari ini. Oke, masih selanjutnya. ini Bu Tuti Alawiyah, tahu lah ya. Oh. Tahu ini minatnya khusus ini budidaya porang Fajar Bulan. Tetangga. Terima kasih Bu Tuti, Bunda Zalfa, makasih. Iya, benar sekali. Inspirasinya juga kami catat jadi salah satu spirit di komunitas ini. Beliau mengatakan ini juga spontan tapi ilmu banget gitu kan. Saya bilang saya belajar banyak dari teman-teman. Kata beliau, ada yang bergerak di permukaan, ada yang bergerak di kedalaman. Jadi memang ada yang nongol di panggung, ada yang diem-diem. Diem-diem. Yang penting semua tetap bergerak dengan passionnya masing-masing. Benar sekali, Bapak. Ya. Karena segala sesuatu yang dikerjakan dengan passion kita itu akan menjadi luar biasa, Pak. And you are the best example. Amin. Contohnya, karena saya tahu dari kita lulus SMP, saya merantau 19 tahun, pulang-pulang, wow. Selama itu kan ngasah terus ya, latihan nyanyi terus, latihan MC, latihan, ya gitu. Itu kan passion gitu ya. Itu luar biasa, Pak. Kalau passion dikerjakan dengan hati, Ya. luar biasa. Dan alhamdulillah nanti kita ketemu orang-orang juga yang mendukung kita Insya kan. Allah, insya Allah. Ya, dengan gitu. Ada yang bergerak saya ulang nih, ada yang bergerak di permukaan, ada yang bergerak di kedalaman. Yang penting semua tetap bergerak dengan passion-nya masing-masing. Masing-masing. Terima kasih Bu Tuti Ibu Tuti Alawiyah. keren. Keren. Oke. Wow, ini pernah dengar ini enggak? Tapi teman-teman yang belum sempat dikutip nanti ditunggu deh kutipan dari Anda. Oke, siap. Kami tunggu kutipan terbaik dari Anda. Ayo semangati teman-temanmu dengan apa kalimat-kalimat yang Iya, benar menyemangati. sekali. Pernah nyicipin bakso kerikil kuah merah? Belum, Pak. Kalau belum, kalau nanti ke Bungin ini ya mampir ya. Tempatnya Bu Ois. Halo Bu Ois. Bois. Nanti aku mampir, Bu Ois Bois. Karyati. Ini brandnya adalah bakso kerikil kuah merah. Kalau bingung cari di Google Map. Google Map. Oke, Google siap, Map ada ketemu penanda letaknya. Itu saya yang bikin, saya jadi local guide. Saya yang nunjukin terus saya posting di Facebook. Ini tempatnya begini, itu pakai local guide. Ini juga oke banget nih. Katanya jangan pernah membandingkan prosesmu dengan orang lain. Karena tidak semua bunga tumbuh dan mekar secara bersamaan. Keren ya? Iya. Pak, keren. Jadi jangan bilang, si itu mah enak banget ya jadi si itu. Iya. Tinggal begitu doang. Nggak tahu prosesnya Nggak dari tahu Pak. prosesnya, nggak tahu prosesnya. Jadi teman-teman di sini, please kalau yang masih suka, ya lu mah enak cuma begitu. Anda tidak tahu pahit, pasti ngerasain Pahit juga. banget. Dan saya masih ingat sebenarnya kita dulu SMP dan saya masih ingat fase yang mungkin di waktu Adit naik kelas 3 SMP saya juga masih ingat kok. Dan itu pasti Berat sekali, Pak. berat. Saya tahu dan nggak perlu diceritakan tapi saya salut bahwa you are survivor gitu kan. Jadi enak ya situ bisa nyanyi, bisa nyanyi. Ntar dulu latihannya dulu gitu kan. Oke, jangan pernah bandingkan prosesmu dengan orang lain. Tidak semua bunga tumbuh dan mekar secara bersamaan. Makasih Bu Eis, bakso kerikil kuah merah. Terima kasih. Laku keras, Bu, baksonya ya, Bu ya. Ya, mudah-mudahan dan tetap bersama kami. Iya. Nah, ini tadi saya bilang salestik pernah dengar? Pernah, Pak. Iya, jadi kami suatu hari ngobrol celtak-celtuk di grup ini tiba-tiba ada yang nyeletuk satu. Ini ilmu marketing nyeletuk dengan spontan tapi hari ini saya catat nih, tukang catat. Tukang catat nanti ini Biar jadi motivasi, Pak. motivasi buat yang lain. Ini ilmu gitu, walaupun celetukan spontan tapi ilmu kan. Kita harus tahu target market kita orang-orangnya seperti apa gitu.
give and take-nya juga harus seimbang. Jadi antara si produsen sama konsumen itu harus sama-sama menang kan intinya kalau kita jualan. Ini ilmu ya, ilmu banget gitu kan. Sama jasa juga gitu dong. Istilahnya yang pemberi jasa dapat reward, tapi yang diberi jasa juga dapat kepuasan gitu kan. Give and take-nya seimbang. Untuk mendapatkan kepuasan dari konsumen, kita juga harus memberikan pelayanan terbaik, entah dari produk itu sendiri maupun attitude ya. Iya, benar sekali. Penting banget kan ya? Penting banget. Attitude kita semua. Keren nggak kutipannya? Keren sekali, Pak. Oke, terima kasih Teh Leli. Semoga segera memproduksi sastiknya dengan lebih banyak. Lebih banyak ya. Dan scale up sampai mimpinya jangan, saya yakin mimpinya nggak berhenti di situ Teh Leli. Karena sastik. mimpi itu penting, Pak ya. Penting. Waktu buat itu juga beliau hadir waktu penyemangat. sama Pak Ci. Sastiknya udah dipegang sama Pak Bupati ini. Tetap semangat. Iya, benar sekali. Kalau yang ini kenal? Siapa, Pak? Oh, nggak kenal, Pak. Enggak kenal kan? Ya sudah, saya kenalin dulu. Oke, silakan Pak Agus. Aduh, ini boleh dong ya saya Boleh. kutipan bagian terakhir. Ini saya tulis ketika pada ulang tahun Lampung Barat yang lalu saya mendapatkan penghargaan dari Pak Bupati sebagai penggiat dan motivator UMKM Lambar. Terus saya GR gitu, ya bersyukur bukan GR gitu, bersyukur. Tapi tetap ngerasa dengan itu, ini perjalanan masih panjang loh. Iya, benar. Masih panjang, belum apa-apa, Iya. banyak PR yang Baru harus pemula, Pak. baru pemula, masih mampir cis Iya. gitu kan, baru manasin. Dan jadi saya bilang ke teman-teman, kita tidak hanya ingin sekedar memberikan kesan atau impress sesaat, bukan kesan sesaat yang ingin kita berikan. Dampak atau impact nyatalah yang sesungguhnya sedang kita perjuangkan bersama. Kerja panjang dan menuntut dedikasi masih menanti di depan sana. Optimisme memang harus tumbuh, tapi bukan untuk merayakan pencapaian terlalu dini. Jangan terlalu sorak-sorak, kita boleh bersyukur, boleh optimis, tapi jangan terlalu eufori bersorak, ya. terlalu dini. Kita perjuangan kita masih panjang, Ya. cara packaging masih harus belajar, cara mengiklan harus kita belajar, cara permodalan kita harus belajar, manajemen keuangan kita, PR kita masih panjang. Jangan bersorak terlalu dini, teman-teman sekalian. Tetap semangat, tetap menggebu-gebu. Iya, Oke, itu tadi. Sudah Banyak, semua, Pak. banyak Oke. banget, ada berapa ini? Yang harapan kita agar semua quote-quote yang disampaikan oleh teman-teman tadi bisa menjadi motivasi buat teman-teman Selampung Barat biar bisa bergabung bersama kita, Pak. Biar bisa bergabung, karena saya ingatkan kembali, jangan pernah malu untuk bergabung bersama komunitas kita, karena pure gratis, nggak dipungut biaya sama sekali, dan yang pasti bisa memperbanyak saudara, Ya. bisa mempromosikan dagangannya lebih luas tentunya. Ya, iya. Oke. Bisa sering. Oke. Saya ucapkan terima kasih untuk Pak Agus karena sudah mendorong teman-teman ataupun juga memotivasi teman-teman semuanya untuk semangat menghadapi masa pandemi saat sekarang ini, yang mungkin kita tidak leluasa lagi untuk bekerja di keluar. Ya. Dengan UMKM Go Virtual, mudah-mudahan Kita tetap survive. kita bisa survive. Terima kasih Pak Agus. Semoga semua bisa survive dengan keadaan kita, dan juga Go Virtual bisa sukses Selampung Barat, bahkan se Indonesia, insya Allah. Terima kasih juga buat Adit, malam ini sudah bersedia saya culik buat ngobrol di sini. Dan Oke. mudah-mudahan ini juga jadi titik balik karirmu juga, pokoknya ya suatu saat. Insya Allah, Pak. Nah, Kita tepuk tangan buat kita semua dulu, Pak. tapi jangan dibuka aja tadi nyanyi, kita mau nyanyi dulu. Kita nggak? nyanyi lagi, Pak. Satu. Oke, Pak. Silakan, Pak. Kayaknya ini untuk penutup yang agak heroik dikit lah ya Oke, lagunya ya. Tanah Airku, inget nggak mas lagu? Udah lama nggak sekolah nih, Pak. Ingat nggak, Pak? Insya Allah ingat, Pak. Oke, siap. Tidak kulupakan. Teman-teman di rumah mau nyanyi bareng-bareng juga boleh. Boleh. Ini saatnya kita menunjukkan kecintaan kita kepada tanah air kita. Pada tanah air Pada- Lampung Barat khususnya Lampung. Indonesia sebelumnya. Sip, oke. Langsung aja kali tanpa intro. Tanah air ku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang
kata orang, Wow. tetapi kamu dan rumahku Di sanalah ku rasa senang. tanahku tak ku lupakan. Engkau ku hargai, tanahku tak ku lupakan. Engkau ku banggakan. Agak kecil dikit Bang, nggak apa-apa ya. Ya, thank you. Udah lama nggak latihan. Segitu juga. Sukses. Terima kasih, Dit. Terima kasih teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.